harapan bahwa peluncuran terhadap pernyataan tim TP3 terhadap 6 laskar itu ada tanggapan. Tetapi sampai hari ini kita lihat bahwa dari penguasa tidak ada tanggapan, dan maka tim memutuskan untuk menuntaskan pembuatan terhadap buku putih. Terima kasih Pak Mursalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, petisi rakyat untuk penuntasan peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI oleh aparat negara. Proses penyelidikan peristiwa pembunuhan atas 6 warga sipil Laskar FPI yang terjadi pada 6 dan 7 Desember 2020 masih jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Baik Polri maupun Komnas HAM telah memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring opini menyesatkan dan menutupi kejadian yang sebenarnya. Mencermati sikap pemerintah dan sikap Komnas HAM Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI merupakan pembunuhan secara langsung terhadap penduduk sipil oleh aparat negara yang didahului dengan penyiksaan dan dilakukan secara sistematik. Oleh karena itu, kejahatan ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan sistematik ini didasarkan pada prakondisi operasi kontra propaganda oleh pemerintah melalui penggalangan opini, politik adu domba, dan belah bambu di antara umat Islam dan rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh aparat hukum dan keamanan. Aparat negara diduga telah melakukan pelanggaran HAM berat melalui kebijakan yang keji, bengis, dan di luar batas kemanusiaan yang berujung pada hilangnya nyawa 6 Laskar FPI pada 7 Desember 2020. Berdasarkan kesaksian dari pengurus FPI, Laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. Karena itu, banyak pihak, termasuk tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 Laskar FPI, meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang direncanakan sebelumnya. TP3 menilai, apapun alasannya, tindakan aparat negara sudah melampaui batas dan di luar kewenangan, yakni menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan, sehingga wajar disebut sebagai extrajudicial killing. Tindakan brutal aparat pemerintah ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum dan keadilan, sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Karena itu, TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan 6 Laskar FPI tersebut, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. Dengan status sebagai pelanggaran HAM berat, maka pembunuhan 6 Laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma tahun 1998 dan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi
melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Karena itu, proses hukumnya harus dilakukan melalui pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sampai saat ini, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI. Bahkan, pemerintah tidak merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga korban. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Tuntutan: sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara, maka TP3 bersama segenap komponen bangsa di seluruh Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ini mengajukan tuntutan sebagai berikut. Sidang gugatan pra-peradilan keluarga Laskar FPI. Begini penjelasan pengacara. jpnn.com Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengadakan sidang pra-peradilan terkait sah tidaknya penangkapan dan penyitaan barang pribadi milik salah satu anggota Laskar FPI, Muhammad Suci Gaddafi Putra. Muhammad Suci Gaddafi Putra merupakan satu dari keenam anggota Laskar FPI yang tewas ditembak aparat di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek 7 Desember 2020 lalu. Adapun agendanya sidang pra-peradilan kali ini adalah pembacaan tanggapan dari termohon yakni pihak kepolisian. Hari ini agendanya jawaban dari termohon atas permohonan kami, di mana sudah dianggap dibacakan pada sidang kemarin, ungkap pengacara keluarga Gaddafi Rudi Marjono di PN Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan pihaknya tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi dua agenda sidang tersebut, sebab pihak permohon hanya mendengarkan tanggapan saja dari termohon atau polisi. Harapan bahwa peluncuran terhadap pernyataan tim TP3 terhadap 6 laskar itu ada tanggapan. Tetapi sampai hari ini kita lihat bahwa dari penguasa tidak ada tanggapan, dan maka tim memutuskan untuk menuntaskan pembuatan terhadap buku putih. Terima kasih Pak Mursalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, petisi rakyat untuk penuntasan peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI oleh aparat negara. Proses penyelidikan peristiwa pembunuhan atas 6 warga sipil Laskar FPI yang terjadi pada 6 dan 7 Desember 2020 masih jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Baik Polri maupun Komnas HAM telah memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring opini menyesatkan dan menutupi kejadian yang sebenarnya. Mencermati sikap pemerintah dan sikap Komnas HAM Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pembunuhan terhadap 6 laskar FPI merupakan pembunuhan secara langsung terhadap penduduk sipil oleh aparat negara yang didahului dengan penyiksaan dan dilakukan secara sistematik. Oleh karena itu, kejahatan ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan sistematik ini didasarkan
pada prakondisi operasi kontra propaganda oleh pemerintah melalui penggalangan opini, politik adu domba, dan belah bambu di antara umat Islam dan rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh aparat hukum dan keamanan. Aparat negara diduga telah melakukan pelanggaran HAM berat melalui kebijakan yang keji, bengis, dan di luar batas kemanusiaan yang berujung pada hilangnya nyawa 6 Laskar FPI pada 7 Desember 2020. Berdasarkan kesaksian dari pengurus FPI, Laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah